Oke, halo semuanya, selamat datang di Revit Channel. Saat ini gue lagi pegang salah satu smartphone terbaru dari Vivo yang cukup fenomenal, yaitu Vivo X80. Sebenarnya HP dari keluarga X series yang terbaru ini ada dua tipe, yaitu X80 yang gue lagi pegang ini, dan ada juga nih versi Pro-nya. Nah, tapi hari ini gue hanya mau bahas yang X80 aja nih yang gue pegang. Gue akan cerita apa-apa aja yang gue suka dan yang gue nggak suka dari X80 ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Disclaimer dulu, ini bukanlah unit resmi dari Vivo Indonesia. Jadi bisa jadi waktu launching nanti akan ada sedikit perbedaan dengan unit yang dijual secara resmi nantinya. Tapi ya harusnya spesifikasinya mirip-mirip lah ya. So just keep that in mind, okay? So let's rev it. Oke, hal yang pertama yang gua nggak suka yaitu desain bingkai kameranya. Kalian bisa lihat sendiri nih, bentuknya besar banget dan waktu pertama kali gue lihat bingkai kamera gini, gue cuma bisa kayak what? Agak aneh gitu loh di mata saya. Tapi ya ini selera pribadi ya. Saya sendiri lebih suka desain kamera yang simple dan compact, contohnya seperti desain kamera X70 Pro yang pernah saya pakai ini. Tapi ya sekali lagi ini masalah selera ya. Tapi plus poinnya adalah seluruh permukaan dari bingkai smartphone ini terbuat dari kaca. Jadi ya mau digores-gores begini pun ya harusnya tetap aman lah ya, nggak akan ada bekas goresan. Oke, selanjutnya hal yang kedua yang gua nggak suka yaitu varian warnanya. By the way, harusnya ada dua versi ya untuk X80, yaitu varian yang satu ini yang namanya Urban Blue. Dan ada satu lagi yang warnanya hitam namanya Cosmic Black, ya mungkin warnanya mirip-mirip lah seperti warna X70 ini dan juga warna X80 Pro yang kalian lihat tadi. Tapi saya sih nggak tahu ya kenapa merasa dua pilihan warna ini kayak kurang gitu menarik gitu loh. Mungkin karena juga udah bosan ya karena sudah pakai X70 Pro yang hitam. Ya tapi varian warna Urban Blue yang ini gue secara pribadi sih mau aja pakai warna yang ini jadi daily driver gue. Meskipun gue nggak terlalu suka, tapi ya at least ya warna ini terlihat beda aja dari smartphone flagship yang lain. Tapi sekali lagi ya ini masalah selera ya, mungkin kalian suka tapi gue pribadi nggak terlalu. Nah sekarang kita akan bahas hal yang gue suka dari X80 ini. Yang pertama, sisi depannya. Gue suka banget. Kenapa? Karena layarnya ini lebih besar daripada X70 Pro. Jadi ya rasanya seperti beda gitu ketika dipakai nonton YouTube, main game dan lain-lain. Ya beda lah pokoknya, kalian bisa lihat nih tuh, gedenya aja tuh beda gitu. Nah side by side nih comparisonnya. X80 ini besarnya 6,78 inch AMOLED dengan resolusi yang masih sama dengan X70 Pro, yaitu Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Dan cukup terang dan kontras warnanya juga bagus. Nah menurut gue sih ini udah lebih dari cukup ya untuk penggunaan gue secara pribadi. Kemudian ada stereo speaker. Nah akhirnya Vivo punya smartphone yang ada stereo speakernya. Ini bikin pengalaman gue bermain game dan nonton video itu lebih nikmat rasanya, lebih afdol gitu loh. Dari dulu pakai X series tuh rasanya kenapa sih speakernya kayak masih mono gitu loh. Ini nih kayak X70 Pro gue nih masih mono speakernya. Saya rada iri gitu loh lihat teman-teman yang pakai merek Apple itu loh, dari zaman kapan mereka udah ada stereo speaker, tapi akhirnya di X80 udah ada stereo speaker. Gue suka banget ini. Nah bagian kedua yang gue suka itu ada di belakangnya, yaitu kameranya. Harus saya akui kerjasama Vivo dengan Zeiss itu memang patut diacungi jempol ya. Selalu ada improvement gitu tiap kali keluar tipe yang baru. Nah, yang paling terasa saat ini adalah di aspek video, terutama pada resolusi 1080p 60 fps-nya itu terasa jauh lebih mulus dan mantap. Beda dengan X70 Pro yang pernah saya pakai itu perekaman videonya itu agak kurang bagus, dia patah-patah gitu. Ya, tapi Vivo memperbaikinya di X80 ini. Dan juga kalian bisa lihat di sini masih ada logo T-Star Coating, yang berarti masih ada coating yang mantep itu untuk mengurangi lens flare atau silau-silau gitu waktu foto. Very nice.
Sistem kameranya juga lumayan oke. Ada kamera utama 50 megapiksel Sony IMX866 RGBW. Yang sayangnya nggak ada gimbal. Tapi sudah dilengkapi dengan OIS dan surprisingly hasil foto dan videonya tetap bagus loh. Nanti kita lihat contoh hasil foto dan videonya. Kemudian ada kamera 12 megapiksel IMX663 ultrawide yang merangkap sebagai kamera makro juga. Dan kamera 12 megapiksel IMX663 portrait yang ya basically ini cuma lensa optical zoom 2 kali. Dan bagaimana hasil fotonya? Well, cukup improve sih dibanding X70 Pro. Kalian bisa lihat hasilnya di layar. Hasil jepretan kamera utamanya yang cukup bagus dan juga ultrawide-nya juga kualitasnya, detailnya nggak beda terlalu jauh lah dengan kamera utamanya. Dan untuk kamera makro pun diambil dari jarak yang sangat dekat, 2,5 cm, masih terlihat cukup baik dan detail. Kemudian ada juga fitur dari Zeiss, yaitu fitur Zeiss Natural Color, yang begitu kita nyalakan, maka hasil foto kita warnanya akan terlihat lebih natural. Jadi ya ala-ala kamera iPhone gitu yang warnanya natural. Kemudian ada juga filter-filter khusus portrait dari Zeiss ya. Kalian bisa lihat di bagian portrait style. Nah, akan ada filter-filter khusus. Seperti ini yang namanya biotar, planar, sonar, distagon, dan yang terbaru ada cinematic mode yang katanya bisa menghasilkan efek-efek bokeh layaknya lensa anamorphic yang super mahal itu, yang dipakai di film-film ternama seperti salah satunya film John Wick. Dan hasilnya menurut saya cukup bagus ya. Sepertinya di X80 series ini Vivo benar-benar fokus pada aspek videografi. Kemudian ada juga fitur real-time extreme night vision. Jadi kita bisa melakukan rekaman video dengan mode malam, dan ini dirender secara real-time cukup dengan menekan satu tombol di pojok kiri bawah ini. Nah, tapi sayangnya perekaman dengan fitur ini hanya dibatasi di 1080p 30 frame per second. Tapi kalian bisa lihat di layar, hasilnya lumayan bagus ya. Lebih terang daripada hasil perekaman yang biasa. Nice. Dan untuk foto night mode-nya ya gak usah ditanya lagi lah ya, Vivo mah hasil fotonya bagus. Bahkan di kondisi yang sangat gelap sekalipun nggak ada masalah untuk night mode-nya. X series dari dulu terkenal dengan extreme night vision-nya yang luar biasa. Nah, untuk kalian-kalian yang mungkin ngeluh gak ada gimbal nih, gua sendiri juga ya awalnya kecewa ya. Tapi ya setelah dicoba-coba, untuk merekam sih sebenarnya not bad loh. Nah, kayak misalnya masih ada pilihan ultra stable-nya dengan menggunakan OIS. Masih bisa lah mengimbangi perekaman kamera gimbal. Jadi ya still oke lah. Mungkin karena ada chip khusus yang membantu perekamannya jadi lebih bagus, yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk ke bagian jeroannya. Di X80 ada pengecasan 80 watt flash charge yang luar biasa ngebut, yang katanya sih bisa mengisi baterai 4500 mAh-nya kurang lebih setengah jam udah full. Ya, is nice to have lah ya, karena saya pakai X70 Pro dengan 44 watt aja udah happy gitu loh. Apalagi dikasih 80 watt ya, senang-senang aja gitu. Kemudian, Vivo X80 ini dilengkapi dengan chipset tersakti dari MediaTek, yaitu Dimensity 9000 octa-core. Yang hasil benchmarknya ya kalian bisa lihat di sini lah ya. Ini adalah hasil benchmark dari Antutunya. Skornya 1 juta lebih lah, kurang lebih. Nah, kemudian juga ada hasil dari benchmark Geekbench ya, single core 1200-an dan multicore 4100-an ya. Bagi saya sih ya personally ini sesuatu yang nice to have aja ya, karena semenjak saya pakai X70 Pro pun dengan Dimensity 1200 ya saya sudah cukup happy dengan performanya. Saya bisa main game tanpa masalah dan juga nggak ada lag. Dan kalau dikasih upgrade ke Dimensity 9000 ya udah happy-happy aja gitu loh. Apalagi Vivo memberikan sebuah chip tambahan, yaitu Vivo V1 Plus chip, yang katanya nih bisa ningkatin performa gaming
fotografi, dan juga videografi. Ya mungkin ini alasan kenapa hasil foto dan video yang tadi itu bagus ya. Dan untuk main game sendiri pun kalian bisa lihat sendiri. Gua langsung aja nih buka game yang seperti kalian tahu ini game paling berat, yaitu Genshin Impact. Nah, begitu gue buka gamenya tuh, langsung berasa tuh stereo speakernya tuh nikmat banget. Biar lebih berasa nih gue kencengin nih suaranya. Gue akan dekatin ke mic supaya kalian bisa dengar juga gimana rasanya. Ya, begitu deh. Moga-moga ya lumayan berasa buat kalian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, saat ini kita sudah dalam in-game dan gue akan kasih tunjuk settingannya. Ya, grafik settingnya bagaimana. Kita ada di high grafik, rata kanan 60 fps ya. Jadi semuanya rata kanan dan so far tidak ada drop fps, lancar. Langsung aja kita gebuk aja nih. Nih, kalian lihat. Ya maklum lah ya guys ya, gua nggak pro di game ini. Intinya ya begitulah. Oh masih ada satu. Ya udah, kita pakai skill terakhir kita. Yeehaw! Pedang yang keluar dari itu. Ya, so far itulah kesan pribadi gua untuk X80 ini. Untuk hal-hal yang lain bagi gua yang udah biasa aja, seperti ya kamera selfie-nya yang 32 megapiksel, ya saya nggak terlalu peduli lah ya, karena saya nggak selfie ya, dan agak males juga bahasnya. Ada juga RAM ya, RAM 12 GB dengan extended RAM 4 GB ya, dan juga dengan storage 256 GB UFS 3.1. Ada juga di belakangnya NFC multifungsi di sini ya, udah biasa lah ya, Vivo di segmen premium ya wajib ada lah NFC multifungsi. Di bagian atas juga masih ada IR blaster ya, dan SIM tray-nya ini juga hanya dual SIM saja, jadi tidak bisa diekspansi. Tapi ya 256 GB harusnya udah cukup lah ya. Kalau lo pada masih butuh yang gede, mending lo beli hard disk eksternal aja yang 4 tera sekalian ya. Di OTG-in biar kelar urusannya. Kalau merasa 256 GB masih kurang. Oke guys, sekian untuk video impression gue soal X80 ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sedang menimbang-nimbang mau beli X80 atau enggak. Tapi harus diingat, masih ada loh si kakaknya X80 Pro ya, yang ya sebenarnya sudah saya icip-icip juga sedikit. Penasaran? Tunggu video impresinya dari saya. Oke, that's all for today and see you in the next review.